Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fasalima 'ala Nabi. Dia mengucapkan salam kepada Nabi. Faqal, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, orang mukmin seperti apa yang paling baik? Qala, maka Rasulullah pun menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lantas sahabat tadi bertanya lagi, ayul mu'minina aqyas, orang mukmin seperti apa yang paling cerdas? Qala, Rasulullah pun menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa aksaruhum lima ba'dal mauti istidadan ulaikal aqyas, yaitu orang mukmin yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang mukmin yang cerdas. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang pintar,
Bukanlah mereka orang mukmin yang mampu mengumpulkan harta yang banyak, bukan. Bukan pula seorang mukmin yang mampu meraih derajat pangkat yang tinggi, bukan. Akan tetapi seorang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Sehingga bagaimana Rasulullah senantiasa berwasiat, aksiru dzikra hadimil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat perusak segala kesenangan, yakni kematian. Jadi kematian itu akan merusak segala kesenangan. Maka dengan memperbanyak mengingat kematian, maka akan mendapatkan satu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sampai-sampai Imam Ad-Daqaq rahimahullah, beliau katakan, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu takjil taubah, segera tobat. Yang kedua, qanaatul qalbi, hatinya qanaah. Dan yang ketiga, nasyitun fil ibadah, rajin dalam ibadah. Wa man nasyal mauta, dan barang siapa yang melupakan kematian, barang siapa yang melalaikan kematian, udziba bisalasati asya, maka dia akan diadab dengan 3 perkara pula. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Nanti saja umur saya masih panjang, nanti saja saya masih sehat. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau katakan at-taswif min ru'usi amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda itu merupakan modal dasar orang-orang yang bangkrut. Maka janganlah kita menunda satu pekerjaan atau suatu amalan atau suatu kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini sampai kita lakukan besok hari. La tu'akhir amalaka ilal ghaddi ma taqiru an ta'malahu al-yawm la'alla ghadan ya'ti fa anta faqir. Janganlah engkau tunda amal kebaikan kamu yang bisa kamu lakukan saat ini sampai besok, karena bisa jadi besok hari datang sementara kita telah tiada. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok hari kita masih hidup? Siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita masih sehat? Maka bagaimana kita tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan manakala kita mampu untuk melakukan kebaikan tersebut? Ini yang pertama. Bagaimana orang yang melalaikan kematian, dia akan diadab dengan taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Kemudian yang kedua, tarku ridho bil kafah, meninggalkan sikap ridho terhadap kecukupan. Artinya serba kurang. Berapapun yang Allah berikan dari dunia, maka dia merasa kurang. Kemudian yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas-malasan di dalam beribadah. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ketika kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, bagaimana kita tidak menunda-nundanya? Bagaimana segera kita mengamalkannya, segera kita melaksanakannya? Ketika ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, yang mana amal soleh tersebut akan bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal nanti. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dikasarkan oleh Imam Al-Albani, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu
au masjidan banahu, au nahran ajrahu, au sadaqatan ahraja bi mali fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal-amal yang akan menemui seseorang setelah meninggalnya, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia pelajari kemudian dia sebar-sebarkan. Yang kedua, wa waladan shalihan tarakahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan. Kemudian yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Sehingga bagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasin qattatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun sebuah masjid, maka merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Bagaimana kita memakmurkannya, menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berpartisipasi di dalam membangunnya, dan ini termasuk amal soleh yang akan bermanfaat bagi para pelaku